Palang hitam adalah regu pemulasaran jenazah yang bernaung di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta. Regu ini bertugas mengurus jenazah yang meninggal karena berbagai macam kejadian, misalnya karena kecelakaan, sakit, ditelantarkan, tindak kejahatan, atau terpaksa dieksekusi kepolisian karena melawan pada saat pengejaran. Jenazah-jenazah ini bisa dibilang merupakan jenazah tanpa identitas atau jenazah yang sudah tak lagi memiliki keluarga. Berbeda dengan palang merah yang dikenal jutaan orang, palang hitam bekerja dalam senyap, hingga tak sedikit orang belum mengetahui perjuangan mereka meski sudah puluhan tahun berkeliaran di Jakarta. Terlebih di masa pandemi corona, di saat orang-orang menjauh dan tak boleh mendekat dengan jenazah yang wafat akibat virus mematikan itu, tim palang hitam adalah pejuang garis depan yang tetap bekerja mengurus pemakaman. Singkat kata, kiasan palang hitam adalah kami lebih dekat dengan yang mati. Lantas tahukah mereka tentang keberadaan palang hitam di Jakarta? Kalau profesi palang hitam sih aku baru dengar ya. Cuman salut banget karena kebayang gak sih kita tuh harus ngebawa jasad yang kadang udah hancur lebur, terus mayat korban kecelakaan. Dan itu tuh menurut aku nggak semua orang bisa melakukan pekerjaan itu. Buat aku itu pekerjaan yang luar biasa mulia banget. Itu aku salut banget. Jujur aku baru mendengar profesi palang hitam ini karena aku pikir tadinya profesi pengantar jenazah biasa itu ya sama aja gitu, nggak dibedakan antara palang hitam dengan pengantar jenazah biasa gitu. Jadi kalau menurut aku, yang pasti aku benar-benar salut, mereka hebat banget. Jadi baru dengar nih petugas palang hitam nih, baru dengar. Belum pernah dengar saya petugas palang hitam. Ya pastinya sangat luar biasa ya buat mental seorang yang mengangkat mayat atau membawa mayat yang terpotong-potong seperti itu atau hancur seperti itu, sangat luar biasa sekali. Jarang di Indonesia atau di negara lain yang mau pekerjaan seperti itu. Ya salut juga ya perjuangan untuk seperti itu ya. Ya bagaimana jenazah itu kan harus berjuang juga bermasyarakat. Menurut sejarah, palang hitam sudah ada di Jakarta sejak zaman Belanda dan dikelola pihak swasta dalam bentuk yayasan. Namun pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin di tahun 1970, yayasan tersebut diambil alih oleh pemerintah provinsi dan sekarang berada di bawah naungan Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Nama palang hitam sendiri berasal dari pita hitam yang biasa disematkan kepada jenazah. Jika palang merah tugasnya mengurus orang sakit, palang hitam adalah mereka yang mengurus jenazah. Bertugas tanpa lelah, selama beberapa bulan terakhir, palang hitam adalah pejuang garis depan yang bertugas menjemput jenazah dan memakamkannya. Patut diapresiasi, mereka tak berlutut dan tunduk di hadapan pandemik terparah sepanjang sejarah. Iya, aku juga baru dengar tentang petugas palang hitam. Aku juga baru dengar dan baru juga ngeliat. Pokoknya aku cuman berdoa buat mereka tetap semangat. Aku bangga kepada mereka, terharu, dan insya Allah semua perjuangan mereka nggak akan sia-sia. Nah seperti mereka ya mereka harus menjalani seperti itu walaupun mereka udah tahu resikonya seperti apa, terus rasa seremnya kayak gimana, itu kan pasti serem dong. Kayak ngelihat ya maaf ya mayat yang udah nggak tahu bentuknya. Itu kalau saya pribadi ngelihat kayak gitu nggak bisa tidur saya seminggu. Pasti kepikiran, keikatan gitu kan. Tapi kan mereka karena sudah menjadi profesi, mereka udah terbiasa dan mereka terus menjalankannya. Ya semoga mereka semua diberikan kesehatan. Kalau buat Yadi sendiri luar biasa ini ya, di saat orang banyak yang belum melakukan hal seperti ini, masih kalau ada mayat panggil polisi, panggil ambulan, panggil kalau kecelakaan seperti ini mereka udah siap sedia. Ini luar biasa. Salut buat teman-teman dari palang hitam ya. Jika biasanya petugas palang hitam selalu siap sedia menuju lokasi setelah mendapat panggilan polisi, panti sosial, serta warga miskin yang memiliki kartu Jakarta Sehat, kini mereka harus siap 24 jam menjemput jenazah COVID-19.
Setelah menjemput di rumah sakit tujuan, dilanjutkan dengan memandikan, mengafani, dan memakamkan jenazah dengan layak meski tak didampingi keluarga. Banyak tambah, apalagi dalam sehari kan puluhan. Ya mudah-mudahan cepat berlalu. Mudah-mudahan sih begitu, karena kan protap COVID. Itu dari bungkus sudah disemprot disinfektan, masukin ke peti disemprot lagi disinfektan, peti ditutup disemprot lagi, habis itu di wrapping baru disemprot lagi, bawa sampai pemakaman, sebelum diangkat disemprot lagi, baru mobil disemprot lagi. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai kejadian. Ya udah benar-benar tawakal lah, maksudnya safety-nya udah benar-benar aman. Dari bulan Maret sampai sekarang kita nggak ada libur, full semuanya masuk, kecuali yang petugas mandiin cewek ya, Sabtu Minggu kalau nggak piket libur mereka. Tapi kalau yang laki semuanya full masuk, kecuali yang badannya lagi nggak fit, itu bisa istirahat. Dibilang bertambah berat, ya. Tapi alhamdulillah kita semua nikmatin ya. Jadi nggak ada beban sih. Dalam menjalankan tugasnya, tim Palang Hitam harus siap bertemu dengan mayat dengan berbagai kondisi, mulai dari kondisi tubuh lengkap hingga kemungkinan terburuk membawa mayat dengan kondisi tubuh tak lengkap bahkan hancur. Suami istri ketabrak PPD, lakinya stuck mati di tempat, bininya itu masih sekarat. Pas gua polisi telepon ke piket, gua jalan ke sono, gua disuruh ngambil yang sekarat dulu nih karena kan darurat ya. Itu wah, pokoknya sampai sekarang rintihannya masih kedengeran. Meski sudah menjadi konsekuensi pekerjaan, pahitnya mencari rezeki harus mereka terima dengan lapang dada. Singkat kata, tidaklah mudah bernyali besar untuk menjadi pahlawan garis depan di masa pandemi corona. Tak perlu belas kasihan. Sebagai bentuk penghormatan, cukuplah kita tetap di rumah saja untuk meringankan pekerjaan mereka. Walaupun katanya pasien COVID-19 yang sudah wafat jenazahnya tidak bisa menularkan virus tersebut. Tapi menurut aku tetap ada kemungkinan resikonya. Terus belum lagi mereka harus menghadapi perasaan was-was apakah nanti jenazah tersebut akan diterima di TPU dengan warga setempat. Mudah-mudahan ini salah satu cara yang bisa dicontoh oleh yang lain untuk seperti Palang Hitam ini membantu korban-korban yang apalagi yang sudah jadi jenazah ya kan. Ini luar biasa, selain dapat pahala juga. Mudah-mudahan untuk para petugas pengantar jenazah COVID-19 ataupun Palang Hitam mendapatkan pahala yang banyak dari sisi Tuhan, karena mereka juga udah membantu orang lain sampai di akhir hayatnya. Makanya saya kalau bawa mobil itu udah pokoknya sirene dinyalain yang kencang-kencang aja. Karena kita tuh tugasnya kan dalam sehari bukan satu jenazah aja kita angkut. Bisa 3 sampai 4. Kan kita harus balik lagi cepat dari pemakaman ke rumah sakit lagi, dari rumah sakit ke pemakaman balik lagi ke rumah sakit. Jalanan masih begitu. Ya kesel lah. Cuman bingung cara bilanginnya gimana. Ya kalau gue sih pengennya ya udah tetap di rumah. Kalau emang nggak ada yang nggak penting-penting banget mah nggak usah keluar.